Usia produktif penduduk kita itu sangat besar ya. Artinya kalau kita manfaatkan dengan baik, ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Berarti kan kita juga harus menyiapkan kira-kira SDM yang dibutuhkan apa saja. Betul. Karena green economy juga menciptakan namanya green job. Ini kan menciptakan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru, tapi menghilangkan juga pekerjaan-pekerjaan yang lama. Iya, betul. Dia tiba-tiba dengan nggak ada kerjaan, problematika sosial muncul. Makanya kita istilahnya just transition, transisi berkeadilan. Kerja sebenarnya ada perlu yang di situ ya strategi, ada berbicara masalah kita katakanlah mitigasi, ataupun pengalaman yang memang di situ akan memperkaya diri kita ya, dari pimpinan negara kan. Kalau ini bagus, tahun berikutnya akan dikembangkan lagi. Oh gitu. Bahkan mungkin di awal tahun diminta kita juga 100.000 lagi. Makanya gunakan setiap kesempatan merupakan momentum Anda untuk terus melakukan pengayaan diri, pengembangan kapasitas, dan itu akan menjadi modal Anda lebih sukses di masa ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Engineer Podcast, podcast yang membahas tentang dunia teknologi, informasi, dan juga pembangunan dari berbagai sudut pandang. Mulai dari para engineer muda, pemerintah, pelaku industri, hingga generasi Z yang penuh semangat berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang baru pertama kali nonton The Engineer Podcast, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tapi pembahasannya tetap berbobot dan ngebahas soal gimana caranya bangsa kita dapat bersaing secara global gitu, terutama generasi-generasi mudanya gitu ya. Oke, nah di episode kali ini kita akan ngobrol tentang tema yang menarik banget ini. Tema yang lagi hits dan viral untuk anak-anak fresh graduate khususnya. Nah, temanya itu adalah Asta Cita Gen Z mencetak nilai triliunan dari industri lokal menuju net zero emission 2060. Hari ini Mas Aldi, terkait topik yang tadi, tema yang tadi, kita berkesempatan dihadiri oleh tokoh yang sangat amat luar biasa Mas Aldi kali. Oke. Tokoh ini itu pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ketenagakerjaan Mas Aldi. Ya, Kementerian Iya, Ketenagakerjaan. sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Langsung saja kita sambut Prof. Dr. Andes Anwar Sanusi, MPA, PhD. Oke. Selamat siang Prof, selamat datang di podcast kita. Info untuk teman-teman semua, Prof ini sebagai Sekjen juga sebelumnya di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga sebagai Sekjen di Kemendes Pembangunan dan Desa Tertinggal dan kemudian juga sebagai Kepala Pusat Inovasi di Kelembagaan SDM LAN. Nih beliau juga dikenal aktif nih Mas Aldi dalam berbagai kegiatan pengembangan aparatur dan integritas birokrasi. Oh. Artinya cocok banget dong di topik kita kali ini nih, buat yang tentu. kita diskusin bareng-bareng nih, betul kan? Jadi mungkin kita langsung sambut aja nih. Boleh Oke, siap. kasih sepatah dua patah kata dari bintang tamu kita yang sangat luar biasa ini. Silakan Prof Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali ketika kemarin dihubungi oleh Mas Aldi. Ya. Kemudian kita coba untuk mencari kira-kira apa yang akan dibahas. Tapi ternyata setelah disampaikan, ini tema yang sangat menarik ya, terutama terkait dengan pengembangan SDM saat ini dan yang akan datang. Karena bagaimanapun juga, kita ini kan saat ini ada di dalam sebuah waktu yang sebetulnya sangat-sangat menguntungkan. Karena kita diberikan satu bonus, yaitu bonus demografi, di mana usia produktif penduduk kita itu sangat besar ya. Artinya kalau kita manfaatkan dengan baik, ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Terutama adalah bagaimana ini akan bisa kita kapitalisasi menjadi satu sumber daya yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian juga tentunya meningkatkan dari sisi kesejahteraan dan endingnya kita ingin bahwa Indonesia ini menjelma menjadi sebuah negara dengan kekuatan besar
kita keluar dari jebakan negara yang berpenghasilan menengah atas menjadi negara maju. Oke, oke. Sebelumnya nih Prof, sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut Prof, mungkin teman-teman di rumah, para generasi muda maupun masyarakat umum sebenarnya masih bertanya-tanya nih Prof. Kementerian Ketenagakerjaan ini sebenarnya ruang lingkup tanggung jawabnya ini sampai bagian mana aja sih Prof? Sebenarnya apa fungsi utama dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri gitu? Ya. Oke, terima kasih ya. Namanya Kementerian Ketenagakerjaan ya. Tapi makanya banyak orang yang tanya, ini kalau kami nggak ada kerjaan, ya ini tanya ke Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi pada intinya begini, ruang lingkup tugas kami ini kan menjalankan urusan negara, pemerintahan negara untuk mengelola terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi kalau kita bicara masalah ketenagakerjaan, ini mulai dari penyiapan SDM, kemudian yang kedua adalah setelah disiapkan, ini bagaimana mereka itu ditempatkan di dalam dunia kerja. Atau juga menjadi tenaga kerja mandiri, menjadi wirausaha. Kemudian setelah mereka ini bekerja, kita pun juga harus pastikan bahwa mereka ini juga mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Bagaimana dia lingkup pekerjaan itu juga terlindungi dengan adanya K3 yang terpenuhi, keselamatan kesehatan kerja, jaminan sosial yang memang juga terpenuhi, dan juga menyangkut masalah terkait dengan ketika dia nanti pensiun, ya mereka pun hak-hak mereka pun juga terpenuhi. Jadi ekosistem ketenagakerjaan itu cukup luas ya, mulai dari penyiapan pada saat dia bekerja, pada saat dia selesai bekerja pun itu juga harus kita pastikan bahwa mereka juga mendapatkan perlindungan sosial yang tepat itu. Oke, berarti menarik banget ya. Ternyata Kementerian Tenaga Kerja ini lebih luas dari apa yang sudah saya bayangkan sebelumnya memang. Kalau begitu, saya akan bertanya lebih mengerucut lagi nih Pak. Prof ini kan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Perencana dan Pengembangan ya. Ya. Nah kalau Barembang. Iya, Barembang. Perencanaan dan pengembangan. Ya. Nah di posisi itu, Prof, itu tuh fokusnya lebih kemana tuh, Prof? Kan sebelumnya Sekretaris Jenderal. Nah sekarang sebagai Kepala Barembang. Nah itu apa tuh bedanya kalau dari segi tanggung jawab? Kalau tanggung jawab sebelumnya kan kalau jadi sekjen itu tugas saya memberikan supporting manajemen kepada tentunya kementerian agar kementerian itu bisa berjalan dengan baik. Jadi supporting manajemen itu mulai dari perencanaan kementerian ya, kemudian yang kedua pengelolaan SDM, kemudian yang kedua pengelolaan keuangan dan aset, kemudian yang ketiga bagaimana regulasi, kemudian bagaimana terkait dengan ketika kita melakukan sesuatu tentunya itu juga harus disampaikan kepada publik. Jadi public relation dan lain sebagainya. Jadi lebih bagaimana istilahnya organisasi itu bisa jalan. Nah organisasi ini kan jalan tapi juga perlu dukungan kebijakan. Bagaimana dia itu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan tuntutan. Kata kebijakan itu kan bagaimana regulasi diciptakan ini betul-betul akan bisa mengatur agar urusannya menjadi baik. Betul. Makanya diperlu di situ artinya ada pusat pengembangan kebijakan. Kemudian untuk membuat kebijakan yang baik dibutuhkan data dan informasi. Ya kayak misalnya saat ini sekarang orang lagi kita rame magang nasional ya. Kita harus punya data dan informasi misalnya berapa sih siapa sih yang lulusan dalam 1 tahun terakhir? Perusahaannya tuh mana-mana saja sih? Nah ini kan tugas dari pusat data dan informasi. Betul. Yang ketiga adalah terkait dengan perencanaan ketenagakerjaan secara nasional itu kira-kira bagaimana? Indonesia kan dimanapun negara kan itu perlu bahwa dia ketika membangun SDM dia harus jelas. Kira-kira arah negara itu akan dibawa kemana setelah kita tahu arah yang misalnya. Contohnya Indonesia akan menciptakan sebagai negara NZE ya, Net Zero Emission 2060. Betul.
berarti kan kita juga harus menyiapkan kira-kira SDM yang dibutuhkan apa saja. Betul. Lingkungan ketenaga kerjaan apa saja. Karena green economy juga menciptakan namanya green job. Dan disitulah kita dari sisi perencanaan ketenaga kerjaan harus kita mendesain. Sehingga arah dengan desain yang tepat ini akan menentukan bentuk-bentuk dan juga fokus pendidikan dan pembelajaran pelatihan yang akan dilakukan oleh negara ini. Iya. Jadi kami berpikirnya makro ya. Jadi itu dukungan kebijakan di Palembang itu diolahlah di situ. Oke, berarti Yes, berarti benar. mencocokkan antara tujuan negara dan kita mempersiapkan untuk pencapaian tersebut gitu ya, Iya. Prof ya. Iya. Jadi kita harus punya gambaran demand dan supply ketenaga Oh, kerjaan. oke, iya. Jadi dengan setiap perkembangan teknologi yang semakin misalnya adalah masif. Ini kan menciptakan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru tapi menghilangkan juga pekerjaan-pekerjaan yang lama. Iya, betul. Ya, ini kan contohnya sektor apapun terdampak. Sektor keuangan sangat terasa. Kalau dulu kita misalnya untuk transaksi perbankan harus pergi ke bank. Kemudian yang kedua istilahnya setelah dia ke bank, ya kita baru dapat pelayanan. Sekarang kan enggak. Dengan adanya smartphone kita semua bisa Mobile melakukan mobile banking Iya. dengan sentral. Iya. Kemudian di sektor pertanian juga sama. Oke. Sektor apapun semuanya terdampak dan itu pertanyaannya bagaimana pekerja-pekerja yang sebelumnya ada di sektor lama. Berarti kan kita harus di situ mengelola mereka itu. Kan ada transisi seperti ini. Transisi dari misalnya adalah dari era yang sifatnya manual kepada digitalisasi kan menghasilkan orang-orang yang akhirnya tersisih. Kalau mereka tersisih, ini apa perlakuan yang harus kita lakukan? Mereka kan harus kita siapkan dengan keahlian baru sehingga mereka masih tetap bisa bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan baru yang muncul. Betul. Jadi kita harus melakukan prediksi kira-kira mana yang itu adalah diminishing, mana yang di situ rising. Oke. Rising job, diminishing job. Nah, ini yang harus menciptakan situasi seperti ini kan harus kita kelola dengan baik. Kalau enggak baik, kami khawatir pekerjaan-pekerjaan banyak yang hilang, orang-orang yang di situ yang awalnya menggantungkan hidup di situ, dia tiba-tiba dengan nggak ada kerjaan, problematika sosial muncul. Makanya kita istilahnya just transition, ya transisi berkeadilan. Gitu. Oke. Ya. Berarti memang sebenarnya kita pun sebagai individu nggak bisa bertahan dari suatu skill gitu ya Pak, suatu keahlian gitu ya Pak. Artinya kita harus tetap mengupgrade diri gitu ya Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, sebenarnya ada nggak program dari Kemnaker yang mendukung hal ini Pak? Yang untuk yang seperti Bapak bilang tadi ya, kita ngomongin soal pekerjaan-pekerjaan yang memang sebelumnya mungkin orang banyak nih berpatokan dari pekerjaan ini. Sementara seiring berjalannya waktu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulai ditinggalkan dan mulai muncul pekerjaan-pekerjaan baru gitu loh Pak. Jadi apakah Kemnaker punya sebenarnya program-program yang untuk mendukung hal ini gitu? Ya, kita memiliki kan gini, dalam hal pengembangan SDM itu kan ada 3 skilling ya. Oke. Yang pertama adalah adjustment skill, artinya kita atau skilling ya, artinya untuk seseorang dari produk sebuah lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, terutama lembaga pendidikan, ini kadang-kadang perlu keahlian, perlu sesuatu tambahan keahlian, keterampilan, yang mana dia dengan hal tersebut, dia itu bisa lebih paham bukan hanya aspek teorinya. Oke. Yang kedua adalah upskilling. Upskilling artinya dia mengupgrade tingkat keterampilannya. Ya, misalnya Mas Abdan yang kemarin dengan dia menggunakan komputer generasi keberapa, ketika komputernya itu adalah upgrade, maka kita harus upgrade juga skill kita. Betul. Kalau tidak, ini kita akan kehilangan yang namanya tingkat kompetitif kita. Ya. Itu kan. Kemudian yang ketiga adalah sifatnya adalah reskilling. Reskilling adalah kita akan melakukan satu reorientasi
dari keterampilan yang mungkin keterampilan baru, karena keterampilan lama dengan pertimbangan tertentu kita merasa sudah nggak bisa lagi kita upgrade. Oke. Makanya tadi pertanyaan, Kemnaker punya program apa? Betul. Tiga-tiganya kita sediakan. Oh. Baik yang misalnya tadi skilling, artinya pelatihan-pelatihan yang memang di situ berbasis kompetensi, yang didesain untuk memberikan keterampilan tambahan kepada lulusan-lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan yang kadangkala selalu dikritik ini adalah kurang match dengan tuntutan pasar kerja. Wah, pas banget ini bahasannya nanti. Kemudian yang kedua, kalau tadi reskilling, kan orang misalnya banyak dia terkena PHK. Oke. Contohnya misalnya tekstil. Nah, kita lihat ternyata pasar kerja yang lain masih ada. Nah, kalau dia istilahnya tidak kita berikan orientasi baru terhadap keterampilannya, reskilling, kita khawatir dia tidak akan dapat berkompetisi di dalam pasar kerja tersebut. Nah, ada lagi yaitu tadi kan konsep 3 skilling tadi yang kita kembangkan. Ada lagi tadi karena kita lihat bahwa yang namanya lembaga pelatihan dengan dunia kerja, dunia usaha itu harus ada satu titik temu. Makanya Kemnaker kita mendorong adanya semacam talent innovation hub. Jadi adalah sebuah tempat di mana di Kemnaker itu kan kita memiliki 42, kalau nggak salah 42 balai latihan kerja kita. Oke. Nah di dalam balai itu kita desain sebagian besar itu adalah ada tempat-tempat ya talent corner yang mereka di situ adalah anak-anak muda bisa berkumpul, mereka itu bisa dengan fasilitas lembaga pelatihan yang kita miliki menggagas ide-ide gagasan apa yang bisa dimunculkan untuk misalnya membuat sesuatu. Inovasi kan itu. Makanya itu disebut adalah Talent Innovation Hub yang memang kita desain untuk sebagai ruang pertemuan bagi anak-anak muda. Kalau perlu misalnya kita datangkan satu, misalnya adalah satu tutor atau adalah pelatih, coach, trainer. Iya. Atau juga adalah kita hadirkan juga misalnya dari perusahaan. Oke. Kemudian kalau perlu misalnya lembaga keuangan yang misalnya untuk menjadi mensupport untuk gagasan-gagasan dia. Oke. Nah itu. Oke, berarti itu sepertinya menjawab ya Prof untuk tantangan-tantangan anak Gen Z nih yang suka ada isu akhir-akhir ini kayak susah banget sih mencari kerja itu di zaman sekarang gitu loh. Mungkin tadi dengan jawaban dari Prof itu anak-anak muda itu bisa ini ya mengimbangi atau mempelajari dari atau bahkan ngikut di program yang ada dari Kemnaker tersebut. Betul, karena jujur Pak, kalau dari saya pribadi, saya kan juga sebenarnya seorang fresh graduate nih Pak. Iya, Gen Z ya. Gen Z Pak, betul. Saya pun merasakan Pak, kayak wah ternyata nggak semudah itu ya buat nyari kerja. Maksudnya kayak apakah memang skill saya yang kurang memadai atau memang saya kurang bisa bersaing atau apa segala macam. Itu saking saya ngerasa udah di titik kayak bisa nggak sih sebenarnya saya kayak gitu loh Pak. Berarti artinya memang harus tetap harus optimis, tetap harus percaya bahwa kita tuh bisa dan kita tetap harus yang tadi Bapak bilang gitu ya, kita tetap harus bisa bersaing dengan pasar yang ada gitu ya Pak. Nah mungkin nih Pak, sebenarnya saya pengennya ini dari saya pribadi nih Pak ya. Saya tuh pengen sih Pak, kan masih ada beberapa teman saya juga Pak yang sampai sekarang mungkin masih di posisi saya sebelumnya. Kira-kira ada nggak pesan dari Bapak untuk buat teman-teman kita juga mungkin ya yang sekarang masih mencari titik Job seeker. Betul, kalau bahasanya zaman sekarang job seeker ya. Iya. Nah, ada nggak pesan-pesan nih dari Bapak? Iya, kepada adik-adik yang saat ini tentunya yang menjadi job seekers, ya kami pesan saya gunakan semua kesempatan untuk mencoba yang terutama adalah hal-hal yang bisa memberikan peluang kita untuk mendapatkan pertama pengalaman, syukur langsung kita juga mendapatkan tentunya keinginan bekerja di tempat yang kita harapkan. Nah, Kemnaker ini kan juga mendevelop juga sesuatu yang sekarang ini kan kita digital platform kita namanya Siap Kerja ya. Ya. Dalam satu digital platform itu ada platform namanya Career Hub.
Oke. Jadi Career Hub ini kan kita desain sebagai tempat untuk mendapatkan informasi tentang bursa kerja. Oke. Nah, saat ini kita sudah bekerja sama dengan puluhan tadi adalah job portal. Jadi bisa dicek kalau nggak salah saat ini sudah berapa ratus ribu pekerjaan yang ada ya. Ya, artinya di situ bisa dicoba untuk adik-adik sesuai dengan tentunya adalah keinginan. Yang kedua, dan kita juga mengukur modal, terutama adalah modal bukan hanya ya kita membangun portofolio ya. Betul. Artinya portofolio yang kita miliki ini sangat penting untuk menjadi modalitas kita berkompetisi di dalam pasar kerja yang sangat kompetitif. Betul. Makanya program pemagangan nasional itu salah satunya kan didesain untuk bisa menambah pengalaman bagi adik-adik fresh graduate di situ adalah dunia kerja sebenarnya. Betul. Artinya kan tetap namanya magang ya. Ini adalah praktek kerja. Jadi di dalam sistem di dalam konsep yang kita kembangkan ini, anak-anak fresh graduate dia dengan masuk dalam program pemagangan ini, dia akan mendapatkan pengalaman bagaimana sih bekerja sesungguhnya. Selama ini mungkin yang kita pelajari masih terlalu teoritis. Di dalam praktek kerja sebenarnya ada perlu yang di situ ya strategi, ada berbicara masalah kita katakanlah mitigasi ataupun pengalaman yang memang di situ akan memperkaya diri kita. Menjadi pengetahuan-pengetahuan yang akan menambah di sini bagaimana pemahaman terhadap praktek dalam bidang pekerjaan semakin baik. Dan itulah yang juga kita selalu ngomong sama perusahaan, kalau seandainya orang ini baik dalam proses pemagangan 6 bulan, ini kan jadi kesempatan untuk langsung bisa direkrut menjadi karyawan tetap. Betul. Atau mungkin untuk sementara ya udah kontrak tambah lagi, tapi ada perjanjian dia akan menjadi karyawan tetap kan. Iya. Sangat bagus itu. Betul. Tadi karena Prof Anwar ini sempat menyinggung soal magang nih. Jadi nyambung nih ke pembahasan kita berikutnya, Betul. yaitu soal magang hub. Ya. Jadi ini magang hub nih sekarang lagi hangat jadi perbincangan nih Pak. Jadi viral nih di mana-mana nih beritanya nih. Tapi sebelum masuk ke topik itu, mungkin aku pribadi Prof pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih karena udah diadain program seperti ini gitu ya. Mungkin Mas Aldi. Nah, dari pihak perusahaan nih aku juga mentor sekaligus operator ya Prof, juga ngucapin banyak terima kasih khususnya untuk Prof, lalu Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, dengan ada program ini ya kita merasa terbantu. Apalagi khususnya untuk UMKM dan startup, dan itu sangat penting banget sih untuk perputaran ekonomi di Indonesia ini. Untuk juga membantu banget buat kita menjaring-jaring talenta baru yang sebenarnya sama saja kita memberi kesempatan kepada mereka supaya bisa show off gitu loh ke industri kerja. Wah, ini sebenarnya bisa nih asal kita diberi kesempatan gitu loh. Dan ini bagus banget sih Prof untuk program yang di tahun 2025 ada ya paket ekonomi ya Prof. Ini masuk ke 8 yang pertama ya Prof. Betul. Nah, aku nih jadinya penasaran Prof sebenarnya. Dari program magang hub ini Prof, sebenarnya apa sih visi utama di balik sebuah program ini Prof? Visinya yang pertama, ini kan ingin kita meningkatkan kualitas SDM kita. Jadi selama ini kritik yang selalu dialamatkan kepada terutama adalah produk perguruan tinggi, produk pendidikan ya, dan bahkan juga produk pelatihan, ini tidak nyambung dengan kepentingan dunia kerja. Jadi ingin istilahnya di sini, mereka yang ikut program magang, ada kesempatan bagi dia untuk mengenali, untuk memahami terkait apa sih esensi, apa sih bagaimana praktek kerja sesungguhnya dari bidang-bidang yang selama ini hanya dipelajari dari aspek teorinya. Dan bagi perusahaan sendiri ini adalah kesempatan yang juga luar biasa untuk mendapatkan talenta-talenta muda berbakat dengan sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal memilih saja siapa dari orang-orang yang akan melamar itu yang kemudian dia bimbing. Namanya juga masih pemagangan. Maka kami minta ada coaching, ada mentor yang memang di sini membimbing mereka agar ketika dia magang jelas
Baik, jelas kira-kira apa yang harus dilakukan, tuntutan kinerjanya bagaimana. Ini kan akan diajari bagaimana bekerja di dalam dunia yang lebih konkret, dunia yang lebih real. Nah, visi kita kan seperti itu. Makanya saya sangat senang sekali juga Mas Aldi dan juga Mas Abdan Iya. ini menjadi bagian, kalau yang satu sebagai Peserta. yang satu langsung coach ya, mentornya, Betul. ownernya. Ini luar biasa. Betul, Prof. Ini sebagai bukti nyata kalau misalkan nih bisa bekerja lah, Prof. Saya. Iya. Alhamdulillah kayak Iya. pasti kan karena disupport dari programnya juga, program disupport dari lingkungan di sekitarku juga gitu. Jadi ya dapat dukungan dari manapun, jadi ngerasa bisa lah, jadi ngerasa percaya gitu loh. Dari yang tadinya sebelumnya ngerasa kayak wah kayaknya aku nggak bisa nih kayaknya gitu kan, udah berpikir kemana-mana. Cuman pas memang dapat kesempatan di program magang HAP ini, jadi kayak tumbuh lagi rasa percaya dirinya gitu loh, tumbuh lagi rasa beraninya, rasa ya pokoknya terus jadi balik lagi ke setelan awal gitu, jadi berani buat ngejar cita-cita lagi gitu. Jadi wah ini programnya bagus banget sih sebenarnya gitu. Alhamdulillah. Iya. Makanya karena bagusnya ini, artinya di batch pertama kan kita merekrut 20.000. Iya. Ya, Batch betul, Prof. kedua yang ongoing itu kan 80.000. Sehingga kita ingin dalam 1 tahun ini 100.000 peserta magang yang akan bisa ikut. Saya bisa membayangkan ya, kalau 100.000 Gen Z, kemudian mereka ini betul-betul mendapatkan benefit ya dari magang ini. Ini saya yakin dia akan mendapatkan tadi. Pertama bukan hanya kita bicara masalah supporting funding ya, kan ada uang saku ya. Dan juga mereka juga diikutkan di dalam BPJS ketenagakerjaan. Tapi yang tidak kalah penting, dia adalah mulai paham betul bagaimana dunia kerja sebenarnya. Ini tidak mudah, karena kalau misalnya Anda direkrut dalam sistem yang konvensional, daftar dulu, kemudian setelah itu orientasi dulu, panjang. Ini kan udah langsung ambil, Anda masuk dicemplungkan ya, celupkan langsung di dalam dunia praktek, Anda bekerja, Anda dibimbing. Jadi ada semacam, kita ada fast track dari sisi di sini adalah pengembangan kompetensinya. Makanya karena magangnya ini adalah fresh graduate ya, kalau magangnya sebelum lulus bisa dikonversi menjadi kredit itu kan. Iya, jadi SKS. Iya, ya. betul. Tapi karena kita memang fokusnya kepada yang fresh graduate, sehingga kalau seandainya dia tuh direkrut nggak perlu nunggu lama, nunggu lulus, langsung saja direkrut. Oke, menarik. Sejauh ini Prof kan udah melalui batch pertama nih Prof ya, dan estimasi mungkin sudah 3 minggu kurang lebih semenjak kick off tanggal 20. Nah sejauh ini ada gak sih Prof kayak respon dari perusahaan maupun dari peserta sejauh ini? Mungkin Prof sempat dapat langsung secara pribadi maupun secara tidak langsung? Kalau secara langsung kami beberapa kali saya mendampingi Pak Menteri melakukan kunjungan ya. Ya. Kunjungan dan alhamdulillah responnya luar biasa semua. Termasuk juga kalau kemarin kan yang perusahaan besar-besar ya. Ya. Ini ya salah satu contoh yang saya datang di e-manufaktur ini kayaknya juga menjadi satu bentuk best practice ya dari program ini. Iya. Betul. Sehingga saya katakan ya ini insya Allah lah. Ini kalau komitmennya dari pimpinan negara kan, kalau ini bagus, tahun berikutnya akan dikembangkan lagi. Oh gitu. Bahkan mungkin di awal tahun diminta kita juga 100.000 lagi. Makanya ini kan artinya terus harus kita lakukan pembenahan. Mulai dari titik awal rekrutmen, kemudian nanti ketika itu sudah direkrut, monitoring evaluasinya gimana. Betul-betul artinya ini akan menjadi tadi jembatan untuk menuju karir yang lebih cerah, terutama para Gen Z. Betul. Nah, Prof, mungkin kan kita diskusinya berhadapan dulu nih. Sekarang kita berhadapan ke TV nih, Prof. Nah, ini waktu kilas balik ya, Prof. Ini waktu itu kick off di tanggal 20 dan ini tanda tangan dari perwakilan peserta ya, Prof. Nah, ini ada pesertanya juga, kita lihat-lihat. Oke, ini tampilannya. Nah, ini salah satu ya, Prof, juga opening speech di sini ya, Prof. Memang di batch pertama ini luar biasa sih, Prof. Kayak antusiasmenya. Nah, ini ada Prof. Ini beritanya dari econ.go.id dan ini kita tentu berharap program ini dapat terus berlanjut karena mungkin dengan program ini
para potensi fresh graduate dapat dilirik oleh pasar kerja. Nah, kami juga izin menyampaikan sedikit apa ya, Prof, mungkin apa ya, feedback mungkin untuk batch-batch selanjutnya dari kita khususnya di startup dan UMKM. Iya. Nah, mungkin kan ini menyangkut ke paket 8 di mana ini menjadi stimulus ekonomi ya, Prof. Yes. Dan perputaran terbesar yang sejauh ini saya ketahui itu perputaran ekonomi terbesar itu banyak di UMKM nih, Prof. Mungkin aku bisa ngasih sedikit ini ya, apa tuh? Siklus ya, di mana katakanlah dari perusahaan, mungkin teman-teman di sini ada yang dari jauh, mereka perlu kos misalkan. Nah, dari kos tersebut nanti dapat pemasukan nih, uang kos tersebut dan berputar, dan dari situ ibu kosnya nih, katakan nih, ibu kosnya mau belanja di pasar untuk kebutuhan catering, nanti mungkin anak kosnya perlu, akhirnya ke pasar dan belanja, dan dari pasar tersebut mencari komoditas-komoditas untuk bahan baku di pasar tersebut. Dan itu salah satu contoh sih, Prof. Dan memang kita terus terang di startup dan UMKM saling membantu untuk perputaran ekonomi tersebut. Ya mungkin itu sih agak cepatnya di situ sih, Prof. Jadi mungkin untuk feedbacknya itu apa ya, kuota di batch pertama ini luar biasa, kita alhamdulillah 100% terserap, dan mungkin di batch-batch selanjutnya ya UMKM dan startup mungkin bisa di ini lagi, Prof, dibantu lagi dari program ini sih. Saya sangat setuju ya. Artinya setiap intervensi ekonomi ini kan harus kita menghitung bagaimana efek ganda, multiplier efek yang akan ditimbulkan. Tadi kayak misalnya seseorang 100.000, mereka tersebar di seluruh tadi sektor, baik yang sektor UMKM, sektor menengah, sektor mungkin tinggi, bahkan sekarang kita yang batch kedua itu memasukkan instansi pemerintah ya. Betul. Jadi kementerian, lembaga keuangan, Bank Indonesia, kemudian OJK, semuanya itu. Nah, ini betul sekali. Ketika seseorang itu mendapatkan pendapatan, ya dia kan ke consumption individu. Ini kan menciptakan yang namanya tadi efek-efek multiplier yang itu menurut saya menjadi bagian yang harus kita hitung untuk kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tumbuh. Betul, Prof. Nah, apalagi dengan misalnya pendampingan dari tadi magang sekaligus mendampingi UMKM. Kan UMKM-nya kalau grown up, itu kan juga akan memberikan dampaknya lagi. Saya rasa memang ini tantangan bagi kita semuanya ya. Artinya mudah-mudahan magang 6 bulan ini, dengan kita bisa lakukan implementasinya secara sungguh-sungguh, termasuk untuk sektor UMKM, dia jelas seseorang ketika dia mendapatkan ya, misalnya Mas Abdan ini ya, dia tidak berangkat dari yang gede, tapi adalah yang dari kecil. Tapi dari kecil ini, saya rasa ada tacit knowledge yang mereka ini akan dia akumulasikan ketika nanti dia tahu esensi untuk bagaimana membuat sebuah entitas usaha tumbuh. Ini kan tinggal apply aja kepada sektor yang lebih tinggi. Jadi saya ya tentunya kita nanti ke depan kita juga ruang untuk itu jelas akan kita buka terus ya. Sehingga karena bagaimanapun juga ya Mas, ini sektor di Indonesia ini kan yang paling banyak kan juga ditopang masih sektor UMKM. Betul, Prof. Sektor yang mana di sini adalah dia menampung angkatan kerja yang juga sangat besar itu. Dan itu kalau kita hitung itu sampai hampir sekitar 60% kan itu, 57, berapa persen itu. Iya sih, Prof. Jadi dari kita kan estimasi lah di tahun 2025 ini ada 100.000 yang terserap. Ya. Nah, kemudian kita cari menilai mediannya, karena kan katakanlah UMK itu ada yang 1 juta mungkin sampai 5 jutaan. Ambillah nilai mediannya itu 3 juta. Nah, dari 3 juta itu dikalikan lagi menjadi sekitar 300 miliar dari 100.000 peserta. Nah, dikalikan lagi 6 bulan. Akhirnya kita total mungkin estimasi 1,8 triliun untuk 100.000 peserta pertama. Dan itu sebenarnya ada gak sih dari Prof ini kayak semacam apa ya? Return of investment-nya itu loh, Prof. Dari Kemnaker ini. Setelah mengucurkan dana yang luar biasa besar itu sih, Prof. Iya. Kalau return of investment-nya, jelas ini kan kita yang namanya capital development itu kan tidak bisa langsung kita lihat berapa sih. Betul. Tapi kan sebetulnya dengan adanya kapasitas dia yang semakin meningkat, tentunya dia akan mendapatkan peluang-peluang untuk dia berusaha lebih luas lagi. Betul. Kalau bisa saja itu kita hitung. Artinya dengan dia setelah magang 6 bulan,
dia ternyata ada 2 pilihan, dia bisa terserap di dalam pasar kerja atau kalau enggak dia mengembangkan usaha. Betul. Nah, ini kan akan sangat besar sekali yang dampak yang akan kita munculkan. Kalau misalnya dibanding dengan yang tadi ya, kalau yang kita keluarkan misalnya untuk uang saku, untuk BPJS dengan 100.000 itu saya rasa ya tadi betul hitungannya dari Mas Adi segitu. Tapi Iya. multiplier efeknya saya yakin jauh lebih besar dari Betul, Prof. itu. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu, terutama waktu dalam yang tadi ketika di awal saya sampaikan, kita ada di dalam sebuah momentum emas yang dikenal dengan bonus demografi. Betul. Waktunya tidak akan panjang. 2030-an awal sampai 2036 akan ada masa akhir ya. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan dengan bagaimana SDM melimpah ini dengan berbagai intervensi-intervensi yang tepat, efektif, kita khawatir ini akan kita kehilangan momentum. Intervensi yang efektif itu apa? Intervensi yang memang langsung mengena di dalam jantung sasaran masalah itu sendiri. Masalahnya kan orang tadi saya katakan, ketika lulus orang Anda dikritik. Mas Abdan dikritik, lu tahu teori aja loh, prakteknya nggak ada. Iya. Ketika saya mau praktek, mahal saya untuk ikut praktek. Ya kan? Ketika ini kan negara hadir. Anda nggak hadir langsung, di situ adalah kita diberikan kesempatan, Anda langsung, dan kita alhamdulillah respon dari perusahaan, baik yang tadi dari berbagai jenjang, termasuk pemerintah sangat tinggi. Artinya apa? Dia welcome. I'm welcome. Please welcome. Join with us. Itu kan sesuatu yang menurut saya sangat-sangat kondisi yang di sini kita katakan adalah terjadi simbiosis mutualisme. Yang ini mudah-mudahan ya, kalau tadi terus ini dikembangkan menjadi pilihan kebijakan tadi untuk merespon tantangan ketenagakerjaan yang kita semua juga tahu problematikanya apa. Sekarang kan ini jawabannya seperti ini. Tinggal kita memastikan bahwa yang namanya intervensi kita ini berjalan sesuai dengan skenario. Maka ketika monef ya kita cek bener, ini bener-bener magang atau hanya enggak. Iya. Ya ini ya. Nah, kalau saya lihat ini magang betul. Langsung magang betul ya, Prof. Dilihat Nah, ini. Itu Mas. Iya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan udah sempat ngebahas soal magang nih, Betul. program kerja dari Kemnaker gitu. Nah, sekarang aku pengen belok sedikit nih ke program prioritas dari Bapak Presiden, Betul. yaitu Asta Cita. Itu 8 program prioritas di 2025 Iya. di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto gitu. Nah, menurut Prof ini program seperti Asta Cita ini apakah mendukung atau memberi dorongan langsung kepada ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia nih Pak gitu. Dan di industri kita sih, Prof. Iya, betul. Ya. Saya rasa di dalam Asta Cita itu sangat jelas lah. Kalau kami di dalam poinnya itu adalah pengembangan SDM Indonesia unggul ya. Artinya dalam hal ini kita harus mencari berbagai cara untuk kita bagaimana SDM yang kita miliki ini tentunya dari sisi kapasitas semakin meningkat. Kapasitas itu kan diukur bagaimana terkait dari sisi knowledge ya, pengetahuan. Kita memang dari sisi pengetahuan ya masih banyak di antara yang kelompok masyarakat kita masih belum diuntungkan dalam situasi ini. Makanya konsep misalnya sekolah rakyat itu sebetulnya juga sangat bagus ya. Iya. Bagaimana kelompok-kelompok yang sebetulnya terpinggirkan ini adalah ikut di dalam gerakan atau nanti manfaat untuk dia mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Kemudian yang kedua adalah konsep misalnya adalah bagaimana pelatihan-pelatihan yang memang ini betul-betul sesuai dengan tuntutan dari dunia usaha, dunia industri. Kami mengembangkan misalnya konsep yang selama ini itu adalah kompetensi based training kan ada. Tapi juga di situ adalah project based training. Jadi project based training ini adalah pelatihan-pelatihan yang memang di situ masyarakat membutuhkan. Masyarakat ini istilahnya ingin
adanya keterampilan yang kami tolong istilahnya diberi dalam sektor misalnya pertanian. Sekarang kan sudah mulai muncul gagasan misalnya smart farming. Smart farming betul. Ya, smart farming. Artinya pertanian yang lebih pintar lah. Iya. Pertanian yang memang di situ mengandalkan ada digitalisasi, Internet of Things, komputer. Untuk dia ada mengembangkan pertanian. Gimana cara pemupukan yang efektif, gimana penggunaan monitoring terhadap cuaca, kelembapan udara dan sebagainya. Kemudian juga adalah misalnya ada smart office dan sebagainya itu. Jadi tadi yang saya katakan, Astacita ini kan memang merupakan sebuah visi yang ditetapkan oleh Pak Presiden untuk memastikan bahwa arah pembangunan Indonesia ini adalah tepat. Makanya tadi kalau kami fokusnya itu adalah di SDM-nya. Termasuk juga adalah kami termasuk di situ adalah SDM untuk menyiapkan ekonomi hijau. Ya. Nah, itu kan Ekonomi hijau. ekonomi hijau kan, green economy. Betul. Mau tidak mau Mas, green economy itu sudah tuntutan, bukan hanya tuntutan Indonesia, tuntutan global. Global. Kalau kita tidak merespon dengan tepat, maka tentunya dalam banyak hal kita nanti akan mengalami kesulitan kan. Kan sekarang kalau misalnya produk-produk sesuatu kan juga dicek gimana sih kandungannya terhadap misalnya mendukung ekonomi hijau. Yeah. Nah, seperti itu. Makanya kami mendorong dalam di situ adalah green job juga. Artinya bagaimana pekerjaan-pekerjaan di dalam sektor hijau itu. Ya, green job ini juga penting ya. Artinya bagaimana kita menciptakan orang-orang yang memiliki keahlian, terutama adalah ketika tadi misalnya adalah ekonominya itu bergeser dari yang namanya brown economy menjadi green economy. Itu. Oke. Wah, ini kalau kita tarik ke tema besar nih, Prof. Ini tentang Astacita Gen Z mencetak triliunan dari industri lokal dan juga net zero emission 2060. Nah, itu ada satu hal yang menarik dari pemberitaan terbaru ini nih. Mungkin Prof isi waktu itu di tanggal 9 Oktober, nggak salah. Ini di intinya sih untuk ini sih, Kemnaker ini melakukan percepatan transformasi ketenaga kerja menuju ekonomi hijau. Waktu itu Prof sempat mengisi sih di situ. Nah, itu Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi dan untuk menuju ekonomi hijau berkeadilan dan berkelanjutan. Kalau Prof melihat dari potensi tersebut dan potensi dari industri-industri lokal, dalam konteks ini apa sih yang sebenarnya bisa menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi hijau yang sekaligus mendukung target net zero emission 2060 tersebut sebagai komitmen nasional kita? Ya, jadi begini ya, artinya tadi sudah sampaikan bahwa green economy, tadi kan kita juga berpikir tentang masalah green job. Ya. Nah, ketika kita masalah bicara job, itu kata kunci yang memang harus betul-betul kita sepakati adalah bagaimana kita create collaboration. Collaboration dengan tentunya adalah satu, dengan dunia usaha dan dunia industri, di mana istilahnya mau tidak mau mereka lah sebagai pelaku utama untuk menggerakkan ekonomi. Tuh. Kemudian juga kita bicara dengan masalah serikat pekerja. Benar-benar. Ya, serikat pekerja, serikat buruh. Mereka terdampak. Banyak sekali kan pekerja-pekerja kita itu masih di dalam levelnya kan tadi brown economic ya. Iya. Nah, ini adalah kita ingin mereka ini juga merasakan manfaat ketika dia masuk di dalam di dalam sektor hijau. Nah, yang ketiga adalah pemerintah. Makanya pemerintah ini penting. Artinya kita juga harus memberikan dukungan, memberikan fasilitasi agar tentunya tadi program tadi bisa kita jalankan bersama. Tadi kalau kami tentunya kan pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan. Artinya kita jangan sampai kita hanya peta jalan yang kita buat ini betul-betul clear. Seseorang kira-kira yang mau ditingkatkan kapasitasnya apa saja. Kemudian lembaga pelatihannya mana saja yang memang di situ siap untuk memberikan dukungan agar tercipta SDM yang mampu menjalankan pekerjaan-pekerjaan hijau. Sekarang kan bayangkan ya, kami
sebetulnya ada hitung-hitungan yang dilakukan oleh satu lembaga studi. Bahwa kalau kita ini melakukan tadi yang namanya pergeseran dari yang namanya brown economy ke green economy atau green job, ini ternyata bisa menciptakan pekerjaan 19,7 juta. Pekerjaan baru. 19,7 juta. Artinya kan gini, coba misalnya pekerjaan misalnya penghutanan sosial, penghutanan kembali. Terus kemudian yang kedua adalah kita bagaimana menciptakan tadi lah di sektor pertanian, di sektor perikanan dan sebagainya. Bahkan kalau hitung-hitungan itu angkanya sampai 900 triliun untuk itu. Jadi ada manfaatnya itu luar biasa, tinggal betul-betul istilahnya bagaimana dari kata kunci kolaborasi ini terus kita jaga untuk kita bisa sampai kepada titik tujuan akhir kita adalah tadi NZE kan 2060 tadi gitu. Panjang jalannya dan di situ adalah clear kira-kira tugas-tugas masing-masing seperti apa. Bagi kami kan tadi dari aspek ketenaga kerjaan saya sampaikan lingkup Kemnaker itu apa? Jadi penyiapan SDM, terus kemudiannya hubungan kerja yang lebih tadi ada berorientasi kepada green economy, termasuk juga perlindungan sosial dan seterusnya. Oke, menarik banget ya. Betul. Tadi ya. Kenapa sih dari tadi kita ngebahas soal green economy dan lain-lain? Mungkin untuk menyadarkan juga nih para peserta di rumah, para penonton di rumah, terutama generasi-generasi muda yang mungkin belum sadar akan green job atau green economy ini gitu ya. Nah, ngomongin soal generasi muda, sebenarnya saya sedikit pengen menjelaskan nih Pak soal e-manufaktur ini nih Pak. Betul. Karena ada garis besar nih antara generasi muda dengan e-manufaktur ini. Betul. Karena fun fact-nya Pak, e-manufaktur ini Pak, isinya itu Gen Z semua Pak, Gen Z semua Pak. Jadi isinya ini anak-anak muda semua yang punya semangat yang sama untuk berkontribusi untuk di industri yang ada di Indonesia gitu loh Pak. Ini salah satu yang kita achieve sih Prof di tahun 2024. Nah, ini salah satu dari Kementerian Perindustrian di mana kita mengikuti event namanya Startup for Industry. Dan alhamdulillah kita menjadi salah satu finalis ya Prof. Nah, di mana ya ini kita membantu mitra binaan dari Kemenperin supaya menemui win-win solution yang ada di masalah mereka. Kemudian ada lagi namanya itu Industrial Services Awards. Nah, jadi kita selain kita menuju Net Zero 2060, nah kita juga membantu supaya industri-industri lokal ini supaya ayolah produk-produk kalian itu harus ber-TKDN, jadi jangan full import. Nah, alhamdulillahnya juga dari kita ini punya mitra binaan nih Prof, yang sudah tap in ke berbagai macam proyek migas strategis. Contohnya dari Pertamina Hulu Rokan, lalu PHE ONWJ, dan Pertamina Zona 7. Nah, itu sih Prof. Jadi ya itu sekilas untuk perkenalan e-manufacture. Ini waktu tahun 2024 langsung sama Pak Menteri Agus Gumiwang. Iya. Pak Menperin ya. Menperin, betul. Iya betul. Nah mungkin dari gambar e-manufaktur sendiri nih Pak, kita tuh berharap ya Pak ke depannya kebijakan-kebijakan yang diberikan dari seluruh pemerintah ya, terutama Kementerian Ketenagakerjaan nih Pak. Semoga ke depannya ada lagi nih, maksudnya kebijakan-kebijakan yang tentunya nguntungin buat kita semua juga ya. Maksudnya berdampak baik buat seluruh masyarakat gitu ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi bukan untuk yang skala UMKM ya nyebutnya atau startup ya, mungkin yang menengah maupun yang sudah mature. Itu juga sini sih bersinergi. Iya, betul. Mungkin kayaknya waktunya udah habis nih Prof. Nggak terasa nih waktunya cepet banget nih. Jadi mungkin terakhir banget nih Prof. Saya minta beberapa pesan terakhir dari Prof. Khususnya untuk para generasi muda yang saat ini mungkin sedang berjuang atau mungkin seperti yang udah saya jelaskan tadi, saya hampir putus asa nih gitu. Gimana apa mungkin ada beberapa pesan dari Prof untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri mereka, rasa semangat mereka, menunjukkan bahwa negara siap membantu para fresh graduate, para generasi-generasi muda untuk mengejar karir mereka di bidangnya masing-masing gitu. Terutama ini ya para Gen Z ya, yang saat ini sedang mungkin kadang ada yang galau, ada yang dia sih istilahnya cukup mau menatap masa depan. Ini apa sih yang akan kita lakukan? Apa yang istilahnya secercah cahaya yang bisa kami jadikan petunjuk untuk masa depan.
Ini saya rasa mungkin banyak sekali ya. Sebetulnya bukan hanya Gen Z ya, semua orang itu pernah mengalami. Betul. Saya samalah ketika 32 tahun yang lalu itu ketika lulus itu juga ada di persimpangan jalan. Itu kira-kira saya mau apa? Mau jadi PNS kah? Mau kerja di swasta kah? Atau mungkin saya menjadi katakan berusaha menciptakan usaha sendiri. Oh gitu. Ya sama. Jadi ketika pilihan itu seperti istilahnya harus kita bingung memilih. Toh akhirnya mau tidak mau kita harus memilih. Artinya para Gen Z saat ini saya harapkan Anda jangan takut untuk memilih dan mencoba. Kadangkala memang untuk misalnya mendapatkan satu keinginan yang kita tuju itu tidak sekali langsung dapat. Ada di situ proses perjalanan yang memang harus kita lalui. Betul. Cuman saya berpikir, saya berpesan, mohon dalam setiap momentum itu ambil hikmah, ambil pembelajaran, evaluasi diri kira-kira apa yang harus saya siapkan. Bisa saja mungkin ternyata saya nggak dapat ini karena saya waktu wawancara saya kurang maksimal. Iya. Saya tidak menyiapkan dengan baik. Betul. Nah, kemudian ketika Anda misalnya nanti ingin mendapatkan pengalaman, maka Anda harus saya sarankan untuk membangun jejaring kerja yang sebanyak mungkin. Anda memiliki satu kesempatan untuk membangun hubungan relasi orang dengan luar dengan begitu gampang dengan adanya media sosial. Ya gunakanlah media sosial sebagai sarana untuk tadi adalah mengembangkan potensi diri. Bukan hanya untuk sekedar kita ngegosip ya. Nah, Benar. Harus dimanfaatkan ke hal-hal yang baik juga ya. Hal yang baik juga. Iya, betul. Nah, karena memang orang sukses itu kadang-kadang bukan semata-mata karena diri kita sendiri. Karena memang kita ditopang oleh orang lain yang tidak sengaja karena kita itu sudah memiliki relasi dengan mereka. Jadi bangun jejaring hubungan dengan tentunya rekan, dengan kolega, apalagi misalnya ada dari mentor Anda. Nah, itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan setiap kesempatan merupakan momentum Anda untuk terus melakukan pengayaan diri, pengembangan kapasitas, dan itu akan menjadi modal Anda lebih sukses di masa yang akan datang. Amin. Oke, Luar wah, biasa. luar biasa banget ini ya. Semoga masukan atau pesan-pesan dari Prof. Anwar ini bisa diterima oleh generasi-generasi muda yang sekarang lagi galau, bahwa Prof. Anwar juga dulunya galau juga ternyata, bukan cuma generasi sekarang doang ya ternyata. Jadi ya semua generasi merasakan ya Prof gitu ya Prof. Sama merasakan. Ya gimana caranya kita merespon aja begitu ya Prof ya. Nah, betul. Mungkin yang Prof hadapi itu namanya kemarin quarter life crisis. Iya betul. Istilahnya. Sekarang istilahnya kayak gitu Prof. Jadi lagi galau-galaunya Ini gitu. pesan yang bagus juga sih buat peserta yang alhamdulillah bersyukur sudah lolos di megang batch 1 dan ini bisa masukkan. Dan kita tunggu di batch kedua. Nah, kalau batch kedua nanti misalnya belum, ya mudah-mudahan di batch berikutnya. Amin. Never give up. Betul. Harus tetap semangat ya Prof. Semangat. Betul. Oke. Mungkin karena waktunya udah habis nih kita di sini ya. Mungkin sekali lagi kita mengucapin banyak-banyak terima kasih Prof terima kasih atas Prof. kesempatannya, atas waktunya. Kita jujur Semoga Prof juga sehat selalu dan Betul. terus menghadirkan kebijakan yang berdampak positif untuk masyarakat ya Mas Abdan. betul banget. Terima kasih Mas Adi. Iya, betul. Dan mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Semoga banyak membuka wawasan para pendengar di rumah, juga seluruh masyarakat yang ada di luar sana gitu terkait ketenaga kerjaan. Betul. Buat pendengar setia di Engineer Podcast, jangan lupa like, comment, and share. Dan juga stay tune di episode-episode selanjutnya. Betul, karena berikutnya bakal hadirin juga nih tokoh-tokoh lainnya gitu ya, yang berdampak buat Indonesia gitu. Tentu. Mungkin sekian dari kita, sampai berjumpa di The Engineer Podcast berikutnya. Saya Aldi.
Saya Abdan, pamit undur Iya. diri. Saya Anwar. Oke, Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa. The Engineer Podcast, inspiring the next generations. Of Innovators. Dadah.